Pengalaman Jakatorek 165 ini buat cerita, ini hikayat. Ketika Jakatorek belajar torekoh dengan Syekh Abdurrahman, kemudian setelah khotam, kemudian ada istilah kholwat. Itu sebelum kholwat, Jakatorek bermimpi masuk ke dalam lautan. Timbulnya ternyata di makom atau makbarah Mu'alim Syafi'i Hazami. Ternyata itu adalah isyarat untuk kholwat. Kita boleh jadi ulama, boleh jadi seorang ustadz, boleh jadi tokoh masyarakat. Kita bisa jadi, kenapa? Karena jasa guru kita, karena jasa ilmu guru kita. Maka kita harus beradab dan harus kita kasih hadiah kepada guru-guru kita yang telah mengajarkan kepada kita. Karena guru itu atau bapak itu ada tiga, atau bapak yang melahirkan kita, bapak yang mengajarkan yang melahirkan kita, bapak yang mengajarkan ilmu, dan bapak yang mengasih tahu tentang ma'rifatullah, yaitu guru mursyid atau guru rohani. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment di channel Ustadz Jakatorek 165. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Subscribe nggak bayar, gratis. Ayo para Iwan dan Ahwat, terus maju terus dengan Jakatorek 165. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat zahir maupun batin kepada kita, yang telah menciptakan alam jagat raya ini, yang telah menciptakan manusia yang berbagai macam tabiat, yang telah menciptakan bulan, yang telah menciptakan matahari. Itu semua adalah untuk manusia. Oleh sebab itu manusia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur bisa dilaksanakan dengan lisan kita, bersyukur bisa dilaksanakan dengan hati kita, bersyukur bisa dilaksanakan dengan anggota badan kita. Intinya manusia bersyukur kepada Allah, Allah akan kasih berkah. Manusia yang tidak mau bersyukur kepada Allah, maka orang tersebut mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Pada kesempatan ini Jakatorek 165 akan berbagi doa, yaitu doa supaya dikasih paham atau dikasih ilmu atau biar apalan cepat. Ada suatu hikayat, ada suatu cerita yang bernama Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini ngadu kepada gurunya. Sakautu ila Waqi. Kata Imam Syafi'i, aku ngadu kepada Imam Waqi. Imam Waqi ini guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini adalah imam mazhab yang ketiga setelah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, baru Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i ini terkenal dengan warok, terkenal dengan cerdas, terkenal dengan imam mazhab ahli sunnah wal jamaah. Bahkan Imam Syafi'i memiliki karya kitab yang disebut kitab Al-Um. Tapi suatu ketika Imam Syafi'i ini mengadu kepada gurunya, yaitu Waqi'. Apa yang diadukan Imam Syafi'i kepada gurunya? Yaitu su'il hifzi, susah hafalan. Padahal dia ulama besar, tapi ada yang bikin beliau susah hafalan. Akhirnya gurunya Imam Waqi' tadi memberi jawaban tuh kepada Imam Syafi'i. Wah Imam Syafi'i, kalau supaya engkau nggak sulit hafalan, maka jawab gurunya, tarkul ma'asi, jauhilah maksiat. Al ilmu nur ala nur. Ilmu itu cahaya. Cahaya tadi layu dalil asik, cahaya tadi katanya tidak akan diberikan, dianugerahkan kepada orang yang bermaksiat. Maksiat bisa dilakukan dengan anggota badan kita. Maksiat bisa dilakukan dengan pikiran kita. Maksiat bisa dilakukan dengan hati kita. Pokoknya yang namanya bentuk maksiat zahir maupun batin itu harus kita hindari. Imam Syafi'i ini ngadu kepada gurunya Waqi' gara-gara susah hafalan, karena baca kitab kagak paham-paham. Akhirnya cuma satu, suruh ninggalin maksiat. Masya Allah. Jadi teringat Jakarta Rek 165 pernah mendapat ijazah doa dari seorang ulama Betawi, yaitu Mu'alim Syafi'i Hazami. Beliau sudah almarhum, al-maghfurah. Mudah-mudahan beliau ditempati di surga, diangkat derajatnya. Beliau ini ulama Betawi. Dulu Jakarta Rek 165 belajar ke beliau sebelum masuk Torekoh Qadariyah wa Naqsabandiyah di bawah bimbingan Syekh Abdul Rahman. Jakarta Rek pernah istiqomah talazum itu dengan Mu'alim Syafi'i Hazami ketika beliau masih hidup. Jakarta Rek 165 pernah menjadi murid khusus, ya, menjadi murid arba'in namanya. Di situ pelajarannya kitab-kitab fikih, kitab tasawuf, ya, ada kitab tasawuf hikam, ada kitab tasawuf Kifayatul Atqiya, kemudian fikihnya ada fikih muhadzab, ya, baca Nailul Autar, tafsir Bagawi, tafsir Khazin, tafsir Jalalain. Tuh Jakarta Rek pernah belajar tentang kitab-kitab klasik, yaitu di bawah bimbingan Mu'alim Kiai Syafi'i Hazami. Beliau adalah ulama Betawi. Jadi Jakarta Rek pernah talazum dengan beliau. Ketika Mu'alim Kiai Syafi'i Hazami ini di masa hidupnya, beliau cuma ngajar kitab saja. Majelisnya itu ada 40 lebih. Beliau memiliki yang dikedepankan adab kepada gurunya. Suatu ketika Mu'alim Kiai Syafi'i Hazami ini pernah beliau mengijazahkan doa itu di Ciloto, ya, Cimacan. Beliau itu mengijazahkan doa, di mana doa ini supaya dikasih ilmu yang kita tidak tahu, supaya kita dikasih paham kita biar cepat. Mu'alim Syafi'i Hazami ini terkenal dengan ahli fikih. Beliau adalah mufti Betawi lah, termasuk ulama Betawi yang populer sekali. Beliau sangat warok. Bahkan beliau ini ketika belajar kewarwannya itu sebagaimana di dalam kitab tasawuf itu beliau belajar makan dengan warok. Pertama sepiring, kemudian setengah piring, kemudian 5 suap, kemudian jadi 3 suap, kemudian 1 suap. Bahkan karomah beliau ketika beliau menderes kitab, ya,
ketika beliau menderes kitab nih, menelaah kitab, itu beliau kagak sadar sampai kepalanya itu sampai kesuhunan, nempel. Itu luar biasa karomah beliau. Bahkan beliau ini termasuk ulama Betawi yang sangat waro, yang sangat adab kepada ulama, kepada habaib zuriatur Rasul. Yang akan disampaikan Jakatorik pada kesempatan ini kaitannya dengan susah hafalan. Yang tadi cerita Imam Syafi'i ngadu kepada gurunya. Jadi Mu'allim Syafi'i Azami pernah mengijazahkan Jakatorik 165, termasuk ada santri-santrinya. Itu doa supaya kita dikasih ilmu yang kita tidak tahu dan cepat paham. Cuman dibacanya bukan waktu belajar. Aneh kan, unik. Makanya konten-konten dakwah Jakatorik unik. Jadi doa belajar supaya dikasih paham ilmu, tapi dibacanya bukan lagi waktu baca buku. Tapi kata Mu'allim Syafi'i Azami almarhum, itu dibacanya ketika kita pengen mandi. Jadi ketika kita pengen mandi, itu baru doa itu dibaca. Bagaimana bacaannya? Beliau ijazahkan, Jakatorik menirukan beliau. Alhamdulillah Jakatorik sudah mendapat ijazah dari beliau. Mudah-mudahan jamaah Jakatorik dimanapun saja berada, di Indonesia maupun di luar negeri, mudah-mudahan doa ini bermanfaat. Bagaimana bunyinya? Sebelumnya kita baca Fatihah dulu kepada ulama Betawi almarhum, al-maghfurlah. Mudah-mudahan beliau diampuni, diangkat derajatnya. Mudah-mudahan ruh beliau termasuk yang menjadikan Jakatorik bisa paham kitab klasik, kitab kuning dari beliau. Setelah dari beliau baru Jakatorik belajar torekoh di bawah bimbingan Syekh Abdurrahman. Ternyata Mu'allim Syafi'i Azami ini termasuk ulama yang membela ajaran torekoh Syekh Abdurrahman. Ketika di Taman Sari, menurut seorang badal talqin bercerita kepada Jakatorik, Mu'allim Dasuki, di Taman Sari dulu ajaran Syekh Abdurrahman itu zikirnya dengan kalimat la ilaha illallah dengan bidor bin syadid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika itu ada ulama setempat, ulama syariat mendengar percakapan atau suara la ilaha illallah kok kayak gitu. Akhirnya ulama tadi mendatangi di Taman Sari jamaah abah guru, kemudian pengen membubarkan. Sebelum membubarkan ini, murid Mu'allim Syafi'i Azami yang belum paham ini pergilah ke Mu'allim Syafi'i Azami, yaitu tentang itu bagaimana zikir la ilaha illallah itu. Sampai suaranya keras, emang Allah itu tuli katanya. Nah, Mu'allim Syafi'i Azami ketika itu menjelaskan, karena beliau talazum, mulazamah dalam Kifatul Adqiya, kemudian Syarah Hikam, kata Mu'allim Syafi'i Azami, kamu sudah paham ilmu-ilmu kitab, nahwu sorob, tapi ruh kamu belum hidup katanya. Mereka yang zikir la ilaha illallah itu sebenarnya ruhnya udah hidup. Nah, disitulah salah satu jasa beliau, Mu'allim Syafi'i Azami, guru Jakatorik juga, guru syariat dulu. Beliau juga seorang mursyid dalam kitab kuning, ulama Betawi. Itu jasa beliau yang sampai dikenang adalah beliau membela ajaran TKN 165 di bawah bimbingan Syekh Abdurrahman, bahwa orang-orang toreko yang sudah bertoreko itu ruhnya udah jalan. Nah, karena ditalkin bayat tadi. Nah, itu singkat cerita tentang Mu'allim Syafi'i Azami kaitannya dengan Jakatorik. Beliau adalah guru Jakatorik 165 di bidang kitab-kitab kuning klasik. Itu sanadnya nyambung sampai Rasulullah. Nah, sekarang Jakatorik akan memaparkan bagaimana cara supaya dikasih ilmu yang kita tidak tahu dan paham. Nah, bacaannya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimni ma jahiltu wa dzakirni ma nasitu wa fahimni malam abhamhu
La ilaha illa anta subhanaka wa anta alamul ghuyub. Allahumma alimni ma jahiltu wa zakirni ma nasitu wa fahimni malam afhamhu. La ilaha illa anta wa anta alamul ghuyub. Sekali lagi. Allahumma alimni ma jahiltu wa zakirni ma nasitu wa fahimni malam afhamhu. La ilaha illa anta wa anta alamul ghuyub. Ya, alamul ghuyub itu doanya. Jadi Muallim Syafi'i Az-Zami ini memberikan doa supaya dikasih kepahaman unik. Dibacanya sebelum mandi, sebelum masuk kamar mandi 3 kali. Masya Allah. Nah, doa yang ada di dalam itu, Allahumma alimni ma jahiltu. Ya Allah, ajarkan sesuatu yang aku bodoh, aku tidak tahu. Wa dzakirni ma nasitu. Ingatkan kepadaku sesuatu yang aku lupa. Wa fahimni mala afhamhu. Dan kasihlah aku paham sesuatu yang aku belum paham. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, wa anta alamul ghuyub, dan Engkau adalah yang mengetahui hal-hal yang gaib. Itu artinya. Jadi ini doa menurut Muallim Syafi'i Az-Zami itu akan diberi ilmu yang kita nggak tahu, akan dikasih paham. Yang tadinya lupa bisa ingat. Nah, khusus para pelajar nih, para pelajar supaya paham, supaya dikasih apalnya cepat, dikasih ilmu yang bermanfaat, biar dikasih ingat apa yang sudah dapat ilmu tadi diingat oleh kita. Makanya baca doa ini. Jakatorik ulangi lagi. Tapi sebelum diulangi, ingat, tonton konten Jakatorik 2 menit, kemudian subscribe. Jangan lupa aktifkan notifikasinya, karena subscribe itu gratis. Oke? Teruskan. Jadi doanya sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimni ma jahiltu. Ya Allah, ajarkan kepadaku sesuatu yang aku tidak tahu. Wa dzakirni ma nasitu. Ingatkanlah kepadaku sesuatu yang aku lupa. Wa fahimni mala afhamhu. Dan kasih aku paham sesuatu yang aku tidak paham. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, wa anta alamul ghuyub, sesungguhnya Engkau ada yang mengetahui hal yang gaib. Ini doanya, ya. Kita Fatihah dulu buat Muallim Syafi'i Az-Zami. Mudah-mudahan beliau selalu diangkat derajatnya di alam kuburannya, diberikan cahaya, dan beliaulah yang mendorong Jakatorik bisa ketemu Syekh Abdurrahman. Beliaulah ila hadrati khususon ila ruh Muallim Syafi'i Az-Zami, ulama Betawi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitupun pengalaman Jakatorik 165. Ini buat cerita, ini hikayat. Ketika Jakatorik belajar torekoh dengan Syekh Abdurrahman, kemudian setelah khotam, kemudian ada istilah kholwat. Itu sebelum kholwat, Jakatorik bermimpi masuk ke dalam lautan. Timbulnya ternyata di makom atau makbarah Muallim Syafi'i Az-Zami. Ternyata itu adalah isyarat untuk kholwat. Mudah-mudahan buat para ikhwan maupun ahwat yang kadang membaca atau apalan nggak paham-paham, amalin doa ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Begitupun buat pelajar-pelajar semua yang mungkin susah apalannya, susah pelajarannya, dan inilah doanya. Atau biar nanti dimudahkan, biar kita ingat ilmu-ilmu yang kita pelajari supaya tidak hilang. Inilah doanya. Dan mudah-mudahan memberikan keberkahan. Memang yang namanya amalan-amalan ulama-ulama terdahulu, kalau kita yakin mengamalkannya, insya Allah akan diberikan kemudahan, akan dikabul maksud kita. Tentu jangan lupa jasa-jasa guru kita.
Kita boleh jadi ulama, boleh jadi seorang ustadz, boleh jadi tokoh masyarakat. Kita bisa jadi, kenapa? Karena jasa guru kita, karena jasa ilmu guru kita. Maka kita harus beradab dan harus kita kasih hadiah kepada guru-guru kita yang telah mengajarkan kepada kita. Karena guru itu atau bapak itu ada tiga, atau bapak yang melahirkan kita, bapak yang mengajarkan yang melahirkan kita, bapak yang mengajarkan ilmu, dan bapak yang mengasih tahu tentang ma'rifatullah, yaitu guru mursyid atau guru rohani. Sekali lagi terima kasih kepada Mu'alim Syafi'i Hazami almarhum al-maghfurlah, dan murid-murid beliau itu menjadi ulama-ulama, khususnya buat alumni Arba'in. Mudah-mudahan dengar konten dakwah Jakatorik ini terus memberikan masukan-masukan supaya konten-konten dakwah Jakatorik ini bermanfaat, khususnya kepada alumni-alumni angkatan pertama Arba'in, yaitu di bawah bimbingan Kiai Syafi'i Hazami. Mudah-mudahan antum semua sukses menjadi ulama-ulama di masyarakat, menjadi tokoh-tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Jakatorik pun bisa membantu dakwah antum semua untuk bisa kita saling membantu dalam berdakwah untuk mencerdaskan bangsa ini, mencerdaskan rakyat Indonesia ini. Mudah-mudahan jamaah Jakatorik dimanapun berada, doa ulama ini sangat bermanfaat. Dan ingat, segala sesuatu harus kita minta izin kepada yang punya doa, yaitu Mu'alim Kiai Syafi'i Hazami. Beliau sudah tidak ada, tapi alhamdulillah Jakatorik mendapatkan ijazah. Setelah mendapatkan ijazah, Jakatorik pun mengamalkannya, alhamdulillah. Jadi diamalkannya ketika mau masuk kamar mandi, bukan di waktu belajar. Dan alhamdulillah sekarang Jakatorik berdakwah di YouTube, di konten-konten YouTube, dengan di bawah bimbingan guru Syekh Abdurrahman. Setelah Mu'alim Syafi'i Hazami tiada, kemudian sekarang Jakatorik ada di bawah bimbingan Syekh Abdurrahman. Mudah-mudahan Jakatorik selalu diberikan kemudahan. Mudah-mudahan Jakatorik maupun jamaah Jakatorik semua dijembarkan rezekinya dan selalu diberikan kesehatan. Mudah-mudahan apapun yang disampaikan Jakatorik selalu dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amalkan kalau itu memang bermanfaat, tinggalkan kalau itu memang tidak bermanfaat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, dengan izin Engkau ya Allah, aku bisa menyampaikan ilmu guruku untuk masyarakat seluruh yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Mudah-mudahan bermanfaat. Doa supaya diberikan pemahaman, supaya dikasih ilmu oleh Allah yang bermanfaat, dan supaya apalan kita selalu ingat, dan doa ini amalkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan, sekali lagi mohon maaf Jakatorik 165, apapun yang disampaikan semua ini adalah karena jasa guru-guru kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.